Aceh dikarenakan a'lamun nas bi khuruj wa dukhul fil Azhar. Terlalu lama di Azhar, ya. Sehingga menyelesaikan S1 berapa tadi Pak Sonatar? 12 tahun, bayangkan. Ini adalah keberhasilan beliau di saat beliau menyelesaikan S1 juga mempunyai istri baru 1 orang, ya. Mudah-mudahan menyusul, sudah diijazahkan oleh Ustadz Awaluz Zikri dan mempunyai beberapa keturunan. Baik, untuk mempersingkatkan waktu kita akan mendengarkan pencerahan dari Tuan Guru kita Maulana Falyatfaddal Mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Yang saya muliakan Al-Mukarram Bapak Ki Haji Dr. Muhammad Hidayat, anggota DPS Bank Syariah Indonesia. Yang saya hormati para alim ulama, para masyayikh, guru-guru saya, senior-senior saya, junior-junior saya, al-khirijin wal khirijat, alumni Al-Azharus Syarif dalam ikat yang hadir pada malam hari ini. Yang saya hormati bapak-bapak, para tamu undangan kami, tokoh-tokoh yang sesungguhnya beliau-beliau ini telah bekerja banyak sekali untuk kepentingan perbankan dan ekonomi syariah di Nanggro Aceh Darussalam. Saya sebutkan Bapak Haizir, Direktur Utama Bank Aceh Syariah, tepuk tangan untuk beliau. Ada Bapak Ahris, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Aceh. Ada Bapak Yusri, Kepala Perwakilan Otoritas Jasa Keuangan di Aceh. Dan para tokoh agama, tokoh masyarakat yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, semuanya saya muliakan, saya takzim. Pak Wisnu dan teman-teman dari BSI yang saya hormati, hadirin-hadirat yang berbahagia. Pertama, setelah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini sebenarnya intinya dalam pandangan saya adalah kita menyatukan visi. Kalau sudah menyatu, maka mengokohkan apa yang sudah satu itu. Apa yang kita perlu kokohkan? Di depan kita ada peluang sekaligus tantangan. Peluang sekaligus tantangan ini membutuhkan kebersamaan. Tak ada satu institusi yang bisa menyelesaikan peluang dan tantangan itu sendirian. Betapapun besar kapasitasnya. Yang saya maksudkan dengan peluang dan sekaligus tantangan itu untuk saudara-saudaraku di Nanggro Aceh Darussalam dan juga untuk kita semua di Indonesia. Karena seringkali apa yang ada di Aceh itu kemudian menginspirasi. Tadi Al-Ustadz Dr. Damanhur menyampaikan ada 3 kata beliau. Bank Pembangunan, kemudian ada 2 lagi yang lain. Saya bisa tambahkan 1 lagi juga, Bank Aceh. Ya. Bank Aceh itu menginspirasi banyak pihak untuk menghadirkan nilai-nilai Islam secara implementatif. Tidak hanya teori yang berjilid-jilid banyaknya dalam kitab-kitab lama ataupun kitab-kitab baru, tetapi menjadi suatu implementasi sehingga apa yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Mawardi dalam Adabud Dunya Waddin sebagai rukun dari keberhasilan suatu masyarakat dan negara itu dinun muttaba'. Dinun muttaba' itu bukanlah agama di atas kertas. Bukanlah sekedar teori-teori yang indah. Bahkan bukan hanya sekedar Quran dan hadis. Bimakna adanya di mushaf, adanya di kitab-kitab hadis. Bukan itu. Tapi muttaba'. Yaitu at-tadayyun al-ma'ish. Keberagamaan yang mengalir dalam kehidupan. Maka eksperimen Bank Aceh itu menurut saya adalah bagian yang sangat kritikal di dalam upaya kita menghadirkan at-tadayyun al-ma'ish itu dalam kehidupan kita. Keberislaman yang mengalir dalam kehidupan, khususnya dalam ranah muamalah dan lebih khusus lagi dalam ranah keuangan, lebih khusus lagi dalam ranah perbankan. Nah, Aceh menginspirasi. Qanun LKS ini karena itu ya, tidak hanya merupakan agenda masyarakat Aceh, tapi ini agenda kita bersama. Maka
Apa yang kita lakukan pada malam hari ini, Bapak-bapak Ibu, adalah al-ikhwah al-kiram wal-akhwat al-karimat, adalah bagian dari kita menyiapkan diri. Ada peluang tapi juga tantangan. Dan mohon maaf ya, kita ini sebagai umat sering kali terlambat nyiapin diri. Kita ribut saja pada saat pada saat penyusunannya, pada saat upaya untuk mengegulkannya, proses objektifikasinya, ya, perundang-undangannya, kita ribut. Wah. Tapi setelah itu, ya, seakan-akan kita tidur. Maka tidak terasa 3 tahun kanun itu, tiba-tiba saja di ujung kita dihadapkan, ya, ada institusi keuangan mikro, ada institusi keuangan non-bank. Di Aceh ini yang membutuhkan, ini satu ilustrasi saja, membutuhkan lebih dari 1197 DPS, tenaga DPS, untuk 3.535 koperasi plus juga institusi keuangan non-bank seperti asuransi dan yang lain-lain. Dan yang baru ada itu hanya 97 orang plus 38 orang yang sekarang proses sertifikasi. Padahal penerapannya tinggal beberapa hari lagi, 4 Januari. Apa yang kita lakukan selama 3 tahun Bapak Ibu? Apa yang kita lakukan? Kita itu memang dakwah tomburiah, ya. Dakwah itu dakwah gendang, dakwah drum band, dar. Habis itu selesai. Sehingga kemudian ketika ruang itu sudah disiapkan, ya, oleh para regulator kita, oleh para legislator kita, sudah disahkan sebagai konun dan sebentar lagi akan berlaku, ternyata kita tidak siap sampai saat ini. Ini menurut saya pelajaran penting. Bukan hanya untuk kita di Aceh, tapi juga untuk kita semua. Bahwa kita belum mampu bergerak dalam langkah dan tahapan-tahapan yang kita susun dengan baik. Nah, karena itu, ya, bagi saya pertemuan pada malam hari ini sebenarnya mungkin agak beda ya dengan judul diskusi publik, tapi lebih bagi saya adalah yuk mari kita bersama-sama kita menyadari di depan kita ini ada tanggung jawab. Kalau bahasa fikihnya itu atau bahasa tasawufnya wajibul waqt, suatu kewajiban yang sangat urgen, yang kritikal, yang harus kita siapkan segera. Dan itu tidak boleh tidak bisa ditangani dengan al-jidalul janibi, dengan debat-debat yang tidak substantif. Mari kita arahkan semua potensi kita untuk mensukseskan kanun LKS ini. Ya. Jangan kita arahkan potensi kita untuk kemudian, ya mohon maaf, kita memfokuskan diri untuk mencari kekurangan dari praktek-praktek perbankan syariah yang sedang berjalan. Kadang kita kepada diri kita sendiri, kita tidak sabar seperti sabarnya kita pada orang lain. Kalau kita kepada bank konvensional itu bersedia untuk sabar sekian puluh tahun, sampai kemudian mendapatkan bentuk praktek perbankan yang katakanlah hampir ideal. Tapi terhadap perbankan syariah kita kadang-kadang naqsu alaih. Kadang-kadang kita keras sekali. Keras sampai pada tingkat yang kadang-kadang tidak masuk akal. Menurut saya, ini mohon maaf subjektif ya. Kalau dalam pandangan saya, Bapak-bapak, Ibu, Saudara sekalian, madamal qaul ya, madhkuran fi kutubil fiqh wa ikhtarahu alimun mu'tabar min a'lamil madhahibil mu'tabarah. Maka tidak boleh lagi kita mengatakan bahwa ini belum kafah. Karena yang dipakai adalah qaul yang marjuh. Baik, dia marjuh ya menurut mazhab tertentu, tetapi dia dipegang oleh suatu ulama yang mu'tabar. Maka ruang untuk menyampaikan tentang kafah itu bukan di situ sebenarnya. Karena sepanjang dia sudah merupakan pandangan
yang memang ada, lalu kemudian dibahas kembali oleh lembaga yang punya otoritas, misalnya Dewan Syariah Nasional, yang kemudian sampai pada natijah tertentu, maka itulah yang bisa kita pedomani. Dan itu saya lihat berusaha dipedomani oleh perbankan syariah kita. Di sana sini ada kekurangan, na'am. Ya, al-kamalu lillahi wahdah. Tapi kita tidak adil. Kalau terhadap perbankan syariah, kita demikian keras, kita mencari-cari kekurangan dan kesalahan, kita lupa ya, bahwa jangankan dalam ranah muamalah, bahkan pun dalam ranah ibadah, ya, ritual ibadah pun, ya, kalau kita lihat tarikhut tasyri', proses penerapan hukum, ya, tanzil ayat al-ahkam, itu ada proses pentahapan. Itu ubudiyah, ritual. Bahkan menyentuh rukun Islam seperti sholat. Ya, perbankan itu bukan rukun Islam. Ya. Bahkan yang hal-hal yang sangat esensial pun ada di dalam falsafatut tasyri' itu kan prinsip tadarruj. Mari kita berbesar hati. Untuk perbankan syariah ini kita juga berlapang dada untuk bertadarruj. Prinsipnya ini sudah ada pada kita, implementasinya mari kita lengkapi bersama. Bapak Ibu, itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih luar biasa. Ada beberapa masukan yang disampaikan oleh TGB, bahwasanya yang pertama Aceh menjadi inspirasi dan akan selalu menjadi inspirasi kepada daerah-daerah yang lain. Yang kedua, menyatukan dan mengokohkan kewajiban urgens untuk menyukseskan kanun LKS. Bukan dengan menjadikan kanun LKS itu adalah sebagai syadidun alaihim waruhama'u baina konvensional. Karena ini terbalik hari ini. Kita begitu tegas terhadap kanun LKS, begitu serius, akan tetapi kita untuk konvensional begitu nyaman. Ini mungkin Tuan Guru dikarenakan kita terlalu lama didinabobokkan oleh konvensional.